Pasangan Capres dan Cawapres Koalisi Indonesia Maju Kim, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mengusung 8 program yang akan digarap paling cepat jika terpilih di Pilpres 2024. Berdasarkan dokumen yang diterima, rencana itu disebut 8 program hasil terbaik cepat. Menurut Prabowo Gibran dalam 5 tahun, Fondasi Indonesia Emas 2045 harus diwujudkan dengan 8 program hasil terbaik cepat yang dikawal langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden. Dari 8 program tersebut terdapat 5 program yang berkaitan erat dengan ekonomi. Berikut daftarnya. 1. Meningkatkan produktivitas pertanian. Terkait ekonomi, Prabowo Gibran menempatkannya di poin ketiga. Poin tersebut berbunyi, mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. Gibran Prabowo menyebut peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan menjadi kunci swasembada pangan. Menurutnya, kedua program tersebut dilakukan di level desa, kecamatan, kabupaten kota, dan nasional secara lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan komoditas padi, jagung, kedelai, singkong, tebu, sagu, dan sukun. Ditargetkan minimal tambahan 4 juta hektar luas panen tanaman pangan tercapai pada 2029, kata Prabowo Gibran. 2. Kartu Kesejahteraan. Program terkait ekonomi juga termaktub di poin kelima. Poin tersebut berbunyi, melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. Prabowo Gibran mengatakan masih adanya kemiskinan absolut menunjukkan pembangunan ekonomi belum optimal dan belum merata. Oleh karena itu, negara wajib memberikan perlindungan sosial untuk warga miskin. Keduanya menyebut program-program seperti Kartu Indonesia Sehat KIS Lansia, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Mekar, dan program Keluarga Harapan akan dilanjutkan dan menambahkan Kartu Anak Sehat. Selain itu, program kredit usaha tani, peternakan, perikanan, perkebunan, produksi pangan rakyat, nelayan, pesisir, industri hilir UKM, kredit untuk usaha startup dan kredit untuk para milenial akan didorong, diperluas, dan diperbanyak. Untuk menjadi garda terdepan dalam upaya peningkatan wirausaha dan sekaligus memberantas kemiskinan serta peningkatan indeks pembangunan manusia, ucap Prabowo Gibran. Maka dari itu, kata mereka, negara harus melanjutkan program tersebut, dan ditingkatkan menjadi perlindungan sosial sepanjang hayat dengan target angka kemiskinan di bawah 6% serta mencapai status pembangunan manusia sangat tinggi IPM di atas 80. 3. Menaikkan gaji ASN. Program terkait ekonomi lainnya juga tertuang di poin ke-6 yang berbunyi, menaikkan gaji ASN terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan TNI Polri, dan pejabat negara. Prabowo Gibran menuturkan pelayanan publik yang baik akan terlaksana bila aparatur sipil negara ASN, terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan nakes TNI, Polri, dan pejabat negara berada dalam kondisi sejahtera. Oleh karena itu, pendapatan mereka perlu ditingkatkan secara layak, katanya. Prabowo Gibran menilai kebijakan penggajian harus diarahkan pada upah minimum provinsi UMP, dengan rentang gaji tertinggi mengacu pada jabatan profesional, meski pelaksanaan dilakukan bertahap sesuai kemampuan keuangan negara. 4. Pembangunan desa dan pemberian BLT. Dalam poin ke-7 Prabowo Gibran juga menyinggung program berkaitan ekonomi yang harus cepat dilaksanakan. Poin itu berbunyi, melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai BLT, dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan. Prabowo Gibran mengatakan membangun dari desa menjadi strategi utama dalam pembangunan nasional. Untuk itu, program terkait pembangunan desa yang sudah dilaksanakan harus dilanjutkan dan ditingkatkan, termasuk membangun rumah murah dengan sanitasi baik untuk masyarakat yang membutuhkan, menyalurkan dana desa secara langsung, dan dana kelurahan, ucapnya. Prabowo Gibran menargetkan dapat membangun, merenovasi rumah sebanyak 40 rumah per desa, kelurahan per tahun dengan total nasional mencapai 3 juta rumah mulai pada tahun kedua. 5. Mendirikan Badan Penerimaan Negara. Prabowo Gibran berencana mendirikan Badan Penerimaan Negara. Hal tersebut termaktub dalam poin ke-8, 8 program hasil terbaik cepat. Poin itu berbunyi, mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.
Prabowo Gibran mengatakan sebagian pembangunan ekonomi perlu dibiayai sebagian dari anggaran pemerintah. Karenanya, anggaran pemerintah perlu ditingkatkan dari sisi penerimaan yang bersumber dari pajak dan bukan pajak PNBP. Untuk itu, negara membutuhkan terobosan konkret dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri, kata Prabowo Gibran. Pendirian Badan Penerimaan Negara ditargetkan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB mencapai 23%. Adapun ketiga program Prabowo Gibran lainnya adalah memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Lalu, menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus tuberkulosis TBC 50% dalam 5 tahun dan bangun RS lengkap berkualitas di kabupaten. Kemudian, membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.